tadi samping rumah ini dicuri maling loh, nggak tahu kan? Kapan? Waktu hari apa itu ya? Hari Minggu ya katanya? Iya katan? Enggak tahu. Iya hari Minggu toko. Ya udah bersantai gitu. Makanya Iya. dapat malingnya. Nggak dapet lah. Di situ kunci keretanya, di situ apa? STNK-nya. Ih, kenyang kali malingnya. Gitu Tapi kan? itu iya, katanya 2 bulan. Lunas pula tuh keretanya. Ditaruh di depan rumah. Iya. Kau arisan besok? Enggak. Kenapa mau nggak arisan? Enggak dipencet mah. Kenapa kau nggak arisan? Besok ikut arisan. Mager. Kami besok mau nge-mall ya kan dek? Nge-mall kita besok. Enggak. Iya lah. Nge-mall kita. Terus Iya. gitu. Iya pakai solar kan nanti ya. Kamu Solar kan. Ya udah. Kau arisan aja lah sob. Ngapain kau di rumah? Enggak lah, ngapain? Ini kau begini apa? Judol. Cepat apa main game kan ini kan? Ais, ini kan? Ini kan? Bisa ini ya? Iya, ini bidan nanting ini. Apa bedanya Bu? Bidan nanting. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Imutia dengan 3 NIM terakhir 136. Saya berada di jurusan Sistem Informasi. Nah, video kali ini saya akan melakukan sebuah analisis kesalahan berbahasa dari video percakapan sehari-hari masyarakat di Kota Medan. Analisis ini akan didasarkan pada materi perkuliahan pertemuan kelima, yang mana proses analisis dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari mengumpulkan data, mengidentifikasi, menjelaskan, mengklasifikasi, dan sampai menghingga kesalahan berdasarkan aturan KBBI dan Tata Bahasa Baku Indonesia. Tanpa lama-lama, yuk kita bedah teks percakapannya. Data yang saya ambil di video kali ini adalah teks percakapan antara dua orang, yaitu Bu Fitri dan Sophie. Topik yang mereka bicarakan adalah mengenai kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di samping rumah mereka. Karena ini adalah obrolan santai warga Medan, unsur kedaerahannya atau interferensi dialog lokal sangat mendominasi. Mari kita lihat kesalahannya per tataran bahasa. Yang pertama, ada tataran fonologi. Pertama kita masuk ke tataran fonologi. Pada bagian ini banyak ditemukan peluluhan bunyi dan penyingkatan kata khas ragam lisan sehari-hari yang tidak baku. Contoh yang pertama adalah pada kata gak. Pada kalimat gak tahu kau kan dan kenapa kau gak arisan, di dalam KBBI pengucapan yang baku seharusnya adalah tidak, bukan gak. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu terdapat pada kata ko. Pada kalimat tahu ko, kenapa kok nggak arisan? Ko di mana? Nah, pada kata ko ini itu merupakan perubahan vokal rangkap AU menjadi vokal tunggal O. Nah, bentuk baku yang benar seharusnya adalah kamu atau kau. Yang kedua adalah tataran morfologi. Nah, tataran morfologi kita melihat adanya kesalahan dalam pembentukan kata atau penggunaan imbuhan. Perhatikan pada kata ditaruh, pada kalimat ditaruh di depan rumah. Kata dasar taruh merupakan ragam cakapan daerah berdasarkan kaidah morfologi yang benar. Kata bakunya adalah ditaruh menggunakan akhiran huruf H. Nah, pada kalimat ditaruh di depan rumah, kita bisa itu menggunakan kalimat misalnya diparkir di depan rumah, bukan ditaruh di depan rumah. Lalu ada kata nge-mall. Pada kalimat kami besok mau nge-mall, ini adalah kesalahan pencampuran afiksasi atau imbuhan bahasa Indonesia nge dengan kosakata bahasa Inggris mall. Bentuk baku yang tepat adalah pergi ke mall. Nah, lalu yang terakhir ada di tataran kata judol. Nah, yang merupakan akronim non baku dari judi online. Nah, istilah resmi dan bakunya adalah judi daring. Kemudian yang ketiga ada tataran sintaksis. Nah, kita bedah dari tataran sintaksis yang mengatur susunan fungsi SPOK. Struktur kalimat dialek Medan di dalam teks ini sangat unik, namun menyalahi kaidah kalimat baku. Contoh yang paling menarik adalah kalimat kenyang kali malingnya. Secara sintaksis, kalimat ini tidak logis dan ambigu karena kata kenyang biasanya berhubungan dengan makanan. Nah, di Medan ini adalah bentuk metafora yang berarti malingnya mendapat keuntungan besar atau malingnya puas. Selain itu, penempatan kata kali sebagai petunjuk intensitas di belakang kata sifat tidaklah baku.
struktur perbaikannya adalah sangat beruntung maling tersebut, atau maling itu mendapatkan keuntungan besar, atau juga maling itu sangat puas. Nah, ada juga kalimat inversi PS seperti ngemol kita besok, atau iyalah ngemol kita. Kalimat ini tidak efektif untuk ragam formal. Struktur yang benar secara SPOK adalah besok kita pergi ke mall. Lalu yang keempat adalah tataran semantik, atau yang terakhir adalah tataran semantik yang mengkaji aspek makna. Kesalahan fatal yang paling sering muncul di teks ini adalah penggunaan kata kereta. Di dalam kalimat ini, misalnya contoh kalimat, ini kereta di samping rumah ini dicuri maling. Maksud pembicara adalah sepeda motor. Padahal jika kita merujuk pada KBBI, arti kata kereta adalah kendaraan beroda yang ditarik kuda atau kereta api. Jadi di ranah bahasa baku, kata ini wajib diganti menjadi sepeda motor. Selain itu, terdapat banyak penggunaan kata tugas atau partikel kedaerahan yang mubazir, yang tidak memiliki makna leksikal baku seperti partikel loh, pula, tuh, ya udah. Dan ya kan, unsur-unsur ini sebaiknya dihilangkan atau diganti dengan partikel penegas baku seperti lah ataupun. Nah, dari video saya, sebagai kesimpulannya, percakapan antara Bu Fitri dan Sophie ini memiliki banyak kesalahan berbahasa di berbagai tataran karena adanya faktor interferensi dialek lokal, yaitu bahasa Indonesia ragam Medan. Meskipun sangat efektif digunakan dalam komunikasi santai sehari-hari, ragam ini tidak memenuhi kaidah jika dibawa ke ranah ilmiah atau aturan baku KBBI. Nah, sekian analisis kesalahan berbahasa dari saya untuk pemenuhan tugas ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.